Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Untuk memasak ayam biar rasanya enak, nggak mesti menggunakan banyak macam rempah atau bumbu yang digunakan ya. Kali ini saya akan membagikan cara memasaknya agar bumbu dan rempahnya lebih meresap, lebih enak dan nggak bau amis. Di sini saya punya 650 gram paha ayam sudah saya cuci bersih. Kita kurangi bau amisnya dengan setengah buah air perasan jeruk nipis ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk biar semuanya terkena dengan air perasan jeruk nipisnya. Kalau udah ini bisa kita sisihkan dulu. Bumbunya sederhana aja kok teman-teman. Hanya menggunakan jahe, bawang putih dan kemiri yang sudah disangrai. Ini akan saya haluskan dengan sedikit air ya teman-teman. Masukkan ayam ke dalam wadah memasak tanpa mencucinya lagi ya. Tambahkan daun salam, serai dan lengkuas yang sudah digeprek. Masukkan seasoningnya, ada garam, kaldu ayam bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk dan kunyit bubuk. Masukkan juga bawang putih, jahe dan kemiri yang sudah dihaluskan dengan air ya teman-teman. Untuk air yang saya gunakan sebanyak 400 ml ya, termasuk tadi yang sudah dipakai untuk menghaluskan bumbunya. Kita aduk dulu sebentar biar semuanya terkena dengan bumbu. Nah, begini caranya ya teman-teman, biar bumbunya lebih meresap dan rasa ayamnya jadi lebih enak. Saya marinasi selama 15 menit. Makin lama dimarinasi makin enak ya. Tapi kalau waktunya lebih dari 15 menit, tutup dan masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Masak menggunakan api kecil agak sedang sampai matang ya teman-teman, sambil sesekali dilihat dan diaduk ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa, kalau masih ada yang kurang boleh ditambahkan ya teman-teman. Ini kita tutup lagi dan ini airnya sudah menyusut setengah ya teman-teman. Kita aduk lagi, kita lihat ya, tandanya ayam sudah matang. Tandanya seperti ini ya teman-teman, sudah ada yang seperti ini ya. Ini ayamnya udah matang ya. Ini kita angkat aja. Ayamnya diangkat, airnya disaring dan tunggu sampai dingin. Dan ini sudah saya pisahkan antara ayam dan airnya. Ini bumbunya udah saya saring, tersisa 200 ml. Air kaldunya saya tambahkan dengan tepung beras dan tepung maizena. Saya tambahkan sejumput garam dan penyedap ya teman-teman, karena tadi rasanya masih agak kurang ya. Udah saya cicipin. Kita aduk hingga tepungnya larut. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Ini telurnya kita kocok lepas dulu, baru kita masukkan ke dalam air kaldunya ya. Dan ini kita aduk kembali sampai benar-benar rata, tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Nah, kalau udah nggak ada tepung yang menggumpal, ini kita siramkan kembali ke ayamnya ya, biar terlumuri dengan air kaldu yang sudah diberi telur dan tepung. Kalau udah, ini bisa langsung kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas dan lumayan banyak ya teman-teman. Sambil nonton boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga kalau kamu belum subscribe, biar kamu selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Kalau ayamnya sudah berubah warna dan sedikit kecoklatan, ini bisa kita balik ya. Jadi kalau kamu mau bikin ayam goreng yang enak, jangan terburu-buru ya. Harus diberi perasan jeruk nipis dan dimarinasi terlebih dahulu agar bumbunya lebih meresap, nggak bau amis dan rasanya jadi enak banget. Nah, kalau ayamnya sudah dibalik, warnanya sudah seperti ini, kita masukkan air kaldu yang sudah diberi tepung-tepungan tadi ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Kita goreng sampai garing ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk ya, biar keremesannya garing dan matangnya merata. Kenapa ini saya beri judul ayam goreng Upin Ipin? Karena ekspresi anak saya ya, yang seneng banget dibikinin paha ayam goreng. Katanya ini paha ayam goreng yang biasa dibikinin Kak Ros buat Upin Ipin. Nah, setiap kali kita mengangkat selesai menggoreng, minyaknya kita bersihkan, kita saring seperti ini ya. Jadi kremesan yang baru digoreng nanti warnanya sama semua ya, nggak ada yang kegosongan ataupun yang kurang matang.
Biar lebih mudah, ini sisa kremesannya saya masukkan ke dalam botol ya teman-teman. Caranya memasukkan seperti ini ya. Kita semprotkan dari jarak yang lumayan jauh. Jangan lupa diaduk langsung seperti ini. Jadinya kremesannya nggak usah dihancur-hancurkan lagi ya. Ini udah langsung terbentuk kremesan hancur-hancur gitu ya teman-teman. Kalau warnanya udah kayak gini, langsung aja kita angkat. Nah, kalau mau kremesannya lebih awet, bisa dipisahkan, dimasukkan ke dalam toples yang kedap udara ya, biar kremesannya tetap awet garingnya ya teman-teman. Dan ini udah saya goreng semua ya, kremesannya lumayan banyak ya teman-teman. Tinggal disiapkan aja teman-teman pelengkapnya, teman makannya. Saya langsung ngambil nasi aja ya. Kita cobain, saya pakai sambal terasi pedas manis ini ya teman-teman. Kalau kalian makan ayam goreng kremes kayak gini, sukanya pakai sambal apa? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Gimana teman-teman? Sangat sederhana kan bumbunya? Asalkan di awal dilumuri dengan jeruk nipis, kemudian ayamnya dimarinasi. Selain bumbunya jadi lebih meresap, memarinasi juga mengurangi bau amis. Jadi nggak ada bau amis, bumbunya meresap. Ini untuk garamnya juga pas, rasanya enak banget. Untuk tingkat kematangan ayamnya juga ini pas banget ya teman-teman, masih juicy. Dicocol dengan sambal terasi pedas manis, ini bikin gagal diet. Cobain bikin di rumah ya ayam goreng Upin Ipin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.